Kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita akan berbicara mengenai apa sih yang paling penting dalam hidup ini. Kalau saya ditanya, maka saya akan dengan tegas mengatakan bahwa apa yang terpenting dalam hidup ini adalah mengenal Yesus dan mencintainya. Berkenalan dengan Yesus. Saya mengenal Yesus dan mengalami cintanya secara pribadi terjadi ketika saya masih duduk di taman kanak-kanak. Saya sering mengikuti perayaan Ekaristi mingguan bersama kakak saya yang perempuan. Waktu itu saya masih di Makassar. Saya begitu ingin menerima hosti kudus sebenarnya, tapi karena saya belum dibaptis sejak bayi, maka tentu saya tidak dapat menerima komuni kudus. Sering sepulang dari misa Ekaristi, saya bermain menjadi seorang imam yang dengan manisan bulat di tangan saya, kemudian saya taruh di tangan dan saya juga menjadi umat yang menyantap manisan bulat kecil itu seakan-akan itu adalah tubuh Kristus, dan saya katakan amin. Saya ingin sekali menyambut komuni. Oleh sebab itu akhirnya saya mengikuti les agama di gereja. Tapi waktu itu belum sempat saya dibaptis di Makassar. Akhirnya kami sekeluarga pindah ke Jakarta. Dan di Jakarta akhirnya saya berkenalan dengan seorang para suster yang begitu baik hati, yang memperkenalkan saya dan mengantar saya untuk mengikuti les agama. Kebetulan rumah kami bertetangga. Pada waktu itu saya ingin sekali menjadi suster karena saya melihat suster-suster itu baik hati. Lalu kalau mau les agama saya diantar melalui jalan tembus di susteran menuju ke Rumah Sakit Sinkarolus di Jakarta. Waktu itu sebenarnya saya sangat sedih karena saya sudah melewati hampir 9 bulan mengikuti les agama di Rumah Sakit Sinkarolus dengan perjuangan yang lumayan berat sih buat anak seusia saya. Waktu itu saya masih umur, kalau tidak salah 8 tahun, 9 tahun. Dan ketika saya harus mengikuti les agama, ketika sudah tidak diantar lagi oleh para suster itu karena dianggap saya sudah bisa dan sudah tahu jalannya, dan jalan tembus lewat susteran yang saya sebutkan tadi itu melewati kamar jenazah, dan saya takut untuk melewati tempat itu karena saya harus berjalan sendiri. Akhirnya saya menempuh jalan yang lebih panjang, lebih jauh, tapi harus melewati jalan raya Salemba Raya waktu itu. Dan jalan Salemba Raya itu banyak orang lalu lalang, termasuk juga banyak orang, ada juga orang gila, ada orang-orang yang duduk di pinggir jalan, ada pengemis, dan juga saya harus melewati satu rumah tua yang isinya itu seorang nenek yang rambutnya panjang, putih, dan bajunya lusuh. Dan setiap kali saya melewati rumah itu tuh saya lari sekencang-kencangnya, dan setiap kali berpapasan dengan para orang gila dan lain sebagainya, saya tuh lari sekencang-kencangnya. Dan itu saya alami hampir setiap kali saya pergi ke les agama. Namun itu saya terjang karena saya begitu ingin dibaptis. Saya begitu rindu untuk menerima komuni, dan saya begitu rindu untuk menjadi anggota gereja sepenuhnya. Namun belum sempat dibaptis, keluarga kami harus pindah ke Surabaya. Dan pada waktu itu ya saya merasa sedih sekali. Untuk kedua kalinya belum sempat saya dibaptis. Setelah les agama beberapa bulan, akhirnya terpaksa saya harus pindah lagi mengikuti orang tua ke Surabaya. Akhirnya di Surabaya pada tahun 1984 saya dibaptis setelah mengikuti les agama lagi di gereja katedral. Saya sudah bisa melayani di gereja dan saya merasa bersyukur sekali karena menjadi anggota gereja yang sepenuhnya. Tapi perkenalan saya yang lebih mendalam terjadi ketika saya mahasiswa dan mengikuti camping rohani. Mengikuti sebuah retret 1 minggu pada tahun 1992. Waktu itu saya mengalami suatu relasi yang mendalam dan intim dengan Tuhan. Sejak saat itu saya mulai rajin berdoa dan secara rutin membaca kitab suci. Dalam camping itu saya juga mengalami suatu pengalaman rohani yang baru, yaitu merasa dicintai oleh Yesus. Saya menangis, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Waktu itu saya merasa begitu lega, dan seakan-akan apa yang menjadi ganjalan dalam hidup saya itu tercabut, dan saya bisa mencintai Yesus dengan sepenuh hati dan ingin sekali mengikuti Dia dan mencintai Dia, mengenal Dia lebih dalam lagi. Saya bersyukur sekali lewat pengalaman istimewa tersebut akhirnya saya mengalami kegembiraan, sukacita rohani, dan juga kerinduan yang berkobar-kobar untuk semakin mencintai Yesus dan mengenal Dia lebih dalam. Dan pengenalan itu masih berlangsung hingga saat ini. Setiap hari adalah suatu anugerah bagi saya, karena saya mau menjalaninya bersama dengan Yesus, mau berproses bersama Dia dan dibentuk oleh Dia. Apa sih maksudnya berjalan bersama Yesus setiap hari? Artinya ya saya nggak sendirian memutuskan dan menentukan arah hidup saya selanjutnya.
Apa yang saya tentukan, saya inginkan, saya putuskan, saya rencanakan, minimal saya ingin itu sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menyimpang dari rencananya sendiri. Dan kalaupun saya tidak paham rencananya, saya mohon biarlah Tuhan yang membelokkan dan meluruskan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Saya bersyukur sekali bahwa akhirnya saya mengenal tujuan hidup saya, yaitu mengikuti Yesus dan melakukan kehendaknya. Itulah yang saat ini saya syukuri, bahwa saya tidak berjalan atas dasar keinginan saya sendiri, tapi Tuhanlah yang menjadi pusat hidup saya. Saya ingin melakukan kehendaknya. Kalaupun seringkali saya masih belum mengerti dengan jelas apa yang menjadi kehendaknya, namun saya terus berdoa, mohon pimpinan dari Tuhan, agar saya dapat menjalani hidup saya berdasarkan kehendak Tuhan. Sebelum saya sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidup, saya ini adalah seorang yang sangat idealis, banyak cita-cita dan penuh ambisi untuk mendapatkan kehormatan, pengakuan diri sendiri, dianggap hebat. Hidup saya ini adalah untuk mengejar pengakuan orang lain, supaya saya ini dianggap orang yang pandai, baik, terkenal, mendapatkan popularitas. Hidup saya berpusat pada apa yang saya inginkan pada diri saya sendiri. Saya hidup dalam keletihan mengejar prestasi dan keinginan-keinginan untuk diakui terus. Termasuk juga setelah saya menikah. Saya masih terus mengejar gelar-gelar S2 dan seterusnya, hingga banyak pertengkaran yang terjadi antara saya dan suami. Namun justru setelah saya berani menundukkan diri di hadapan Tuhan, mau tunduk pada suami, saya justru malah dapat menempuh S2 dan saat ini S3 teologi. Ketika saya tidak lagi mengejar keinginan saya, tapi saya mau menemukan apa yang Tuhan kehendaki, disitulah saya juga mengalami damai dengan diri sendiri dan juga dengan pasangan hidup saya. Saya bersyukur hingga akhirnya Tuhan mengubah tidak saya saja, tetapi juga suami saya juga mendukung untuk pelayanan yang saya lakukan saat ini, dan dia juga adalah seorang yang rajin berdoa saat ini. Saya bersyukur sekali bahwa akhirnya Tuhan itu menolong saya, sehingga akhirnya saya bisa menemukan tujuan hidup saya yang sesungguhnya. Secara lebih nyata, Tuhan juga proses saya membentuk saya. Saya lebih memilih apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Inilah rahmat yang Tuhan berikan buat saya. Tuhan berbicara kepada saya melalui firman-Nya. Carilah hikmat yang dari Tuhan, sebab hikmat yang dari manusia itu sia-sia. Untuk saya yang mengejar ambisi saya begitu kuat, maka Tuhan juga tahu bagaimana memproses saya. Apa yang bagi saya itu paling berharga dalam hidup yang saat ini, yaitu mengenal Kristus dan mencintainya. Dan hingga sekarang saya tidak pernah menyesali bahwa saya berjumpa dengan Kristus secara pribadi, walaupun itu berarti saya melepaskan segala macam ambisi saya yang dulu saya belum mengerti. Namun akhirnya saat ini saya bisa syukuri bahwa ternyata inilah tujuan hidup yang berarti buat saya, yaitu melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Berproses bersama Tuhan tidak pernah berhenti selama hidup kita. Dan jangan pernah kita jemu-jemu untuk terus bergumul bersama Tuhan. Kita boleh bertanya apa saja kepada Tuhan. Masih banyak pergumulan yang kita hadapi hingga saat ini, walaupun kita sudah puluhan tahun mungkin menjadi murid Kristus. Namun jangan ragu untuk maju terus, karena Tuhan adalah Allah yang mengerti setiap kelemahan kita dan sampai mana kita berproses. Asalkan kita tidak pernah berhenti dan mau maju terus, mempertanyakan iman tentu boleh saja. Asal kita sungguh-sungguh juga terus mau semakin mengasihi Dia dengan segala keterbatasan yang kita alami saat ini. Dengan segala kesulitan yang kita alami pun, kita bisa semakin mendekat kepada Tuhan. Karena dengan segala keterbatasan dan tantangan, kita semakin bergantung kepada Tuhan dan semakin tidak sombong untuk mengandalkan diri kita sendiri saja. Datanglah kepada Tuhan dikala kita suka maupun duka, dikala kita sedang kuat maupun lemah, karena Tuhan selalu ada buat kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan, bahwa kita semakin mengenal cintanya, kesetiaannya, dan semakin percaya kepada Dia yang mengasihi kita tanpa syarat. Oleh sebab itu, bagi saya, mengenal Tuhan, mengalami cintanya, dan mencintainya, itulah yang berharga dan paling berharga di dalam hidup saya.